Kedengaranlah kepada Yakub, anak-anak Laban berkata demikian. Yakub telah mengambil segala harta milik ayah kita, dan dari harta itulah ia membangun segala kekayaannya. Lagi kelihatan kepada Yakub dari muka Laban bahwa Laban tidak lagi seperti yang sudah kepadanya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, "Pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau." Sesudah itu Yakub menyuruh memanggil Rahel dan Lea untuk datang ke padang, ke tempat kambing dombanya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Telah kulihat dari muka ayahmu bahwa ia tidak lagi seperti yang sudah kepadaku, tetapi Allah ayahku menyertai aku. Juga kamu sendiri tahu bahwa aku telah bekerja sekuat-kuatku pada ayahmu, tetapi ayahmu telah berlaku curang kepadaku dan telah 10 kali mengubah upahku. Tetapi Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku. Apabila ia berkata, 'Yang berbintik-bintiklah akan menjadi upahmu,' maka segala kambing domba itu beroleh anak yang berbintik-bintik. Dan apabila ia berkata, 'Yang bercoreng-corenglah akan menjadi upahmu,' maka segala kambing domba itu beroleh anak yang bercoreng-coreng. Demikianlah Allah mengambil ternak ayahmu dan memberikannya kepadaku. Pada suatu kali, pada masa kambing domba itu suka berkelamin, maka aku bermimpi dan melihat bahwa jantan-jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang. Dan malaikat Allah berfirman kepadaku dalam mimpi itu, 'Yakub.' Jawabku, 'Ya Tuhan.' Lalu ia berfirman, 'Angkatlah mukamu dan lihatlah bahwa segala jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang. Sebab telah kulihat semua yang dilakukan oleh Laban itu kepadamu. Akulah Allah yang di Betel itu, di mana engkau mengurapi tugu dan di mana engkau bernasar kepadaku. Maka sekarang bersiaplah engkau, pergilah dari negeri ini dan pulanglah ke negeri sanak saudaramu." Lalu Rahel dan Lea menjawab Yakub, katanya, "Bukankah tidak ada lagi bagian atau warisan kami dalam rumah ayah kami? Benar, bukankah kami ini dianggapnya sebagai orang asing karena ia telah menjual kami? Juga bagian kami telah dihabiskannya sama sekali. Tetapi segala kekayaan yang telah diambil Allah dari ayah kami adalah milik kami dan anak-anak kami. Maka sekarang, perbuatlah segala yang difirmankan Allah kepadamu." Lalu bersiaplah Yakub, dinaikkannya anak-anaknya dan istri-istrinya ke atas unta, digiringnya seluruh ternaknya dan segala apa yang telah diperolehnya, yakni ternak kepunyaannya yang telah diperolehnya di Padan Aram, dengan maksud pergi kepada Ishak, ayahnya, ke tanah Kanaan. Adapun Laban telah pergi menggunting bulu domba-dombanya. Ketika itulah Rahel mencuri terafim ayahnya. Dan Yakub mengakali Laban, orang Aram itu, dengan tidak memberitahukan kepadanya bahwa ia mau lari. Demikianlah ia lari dengan segala harta miliknya. Ia berangkat menyeberangi sungai Efrat dan berjalan menuju pegunungan Gilead. Ketika pada hari ketiga dikabarkan kepada Laban bahwa Yakub telah lari, dibawanyalah sanak saudaranya bersama-sama. Dikejarnya Yakub 7 hari perjalanan jauhnya. Lalu ia dapat menyusulnya di pegunungan Gilead. Pada waktu malam, datanglah Allah dalam suatu mimpi kepada Laban, orang Aram itu, serta berfirman kepadanya, "Jagalah baik-baik, supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun." Ketika Laban sampai kepada Yakub,
Yakub telah memasang kemahnya di pegunungan. Juga Laban dengan sanak saudaranya telah memasang kemahnya di pegunungan Gilead. Berkatalah Laban kepada Yakub, "Apakah yang kau perbuat ini? Maka engkau mengakali aku dan mengangkut anak-anakku perempuan sebagai orang tawanan. Mengapa engkau lari diam-diam dan mengakali aku? Mengapa engkau tidak memberitahu kepadaku, supaya aku mengantarkan engkau dengan sukacita dan nyanyian dengan rebana dan kecapi? Lagi pula engkau tidak memberikan aku kesempatan untuk mencium cucu-cucuku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Memang bodoh perbuatanmu itu. Aku ini berkuasa untuk berbuat jahat kepadamu. Tetapi Allah ayahmu telah berfirman kepadaku tadi malam, jagalah baik-baik. Jangan engkau mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Maka sekarang, kalau memang kau harus pergi semata-mata karena sangat rindu ke rumah ayahmu, mengapa engkau mencuri dewa-dewaku?" Lalu Yakub menjawab Laban, Aku takut, karena pikirku, jangan-jangan kau merampas anak-anakmu itu daripada aku. Tetapi pada siapa engkau menemui dewa-dewamu itu, janganlah ia hidup lagi. Periksalah di depan saudara-saudara kita segala barang yang ada padaku, dan ambillah barangmu. sebab Yakub tidak tahu bahwa Rahel yang mencuri terafim itu. Lalu masuklah Laban ke dalam kemah Yakub dan ke dalam kemah Lea dan ke dalam kemah kedua budak perempuan itu, tetapi terafim itu tidak ditemuinya. Setelah keluar dari kemah Lea, ia masuk ke dalam kemah Rahel. Tetapi Rahel telah mengambil terafim itu dan memasukkannya ke dalam pelana untanya dan duduk di atasnya. Laban menggeledah seluruh kemah itu, tetapi terafim itu tidak ditemuinya. Lalu kata Rahel kepada ayahnya, "Janganlah Bapa marah, karena aku tidak dapat bangun berdiri di depanmu, sebab aku sedang haid." Dan Laban mencari dengan teliti, tetapi ia tidak menemui terafim itu. Lalu hati Yakub panas dan ia bertengkar dengan Laban. Ia berkata kepada Laban, Apakah kesalahanku? Apakah dosaku? Maka engkau memburu aku sehebat itu. Engkau telah menggeledah segala barangku. Sekarang apakah yang kau temui dari segala barang rumahmu? Letakkanlah di sini di depan saudara-saudaraku dan saudara-saudaramu, supaya mereka mengadili antara kita berdua. Selama 20 tahun ini, aku bersama-sama dengan engkau. Domba dan kambing betinamu tidak pernah keguguran, dan jantan dari kambing dombamu tidak pernah kumakan. Yang diterkam oleh binatang buas tidak pernah kubawa kepadamu. Aku sendiri yang menggantinya. Yang dicuri orang, baik waktu siang, baik waktu malam, selalu engkau tuntut daripadaku. Aku dimakan panas hari waktu siang, dan kedinginan waktu malam, dan mataku jauh daripada tertidur. Selama 20 tahun ini aku di rumahmu. Aku telah bekerja padamu 14 tahun lamanya untuk mendapat kedua anakmu, dan 6 tahun untuk mendapat ternakmu. Dan engkau telah 10 kali mengubah upahku. Seandainya Allah ayahku, Allah Abraham, dan yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Tetapi kesengsaranku dan jerih payahku telah diperhatikan Allah, dan Ia telah menjatuhkan putusan tadi malam. Lalu Laban menjawab Yakub, Perempuan-perempuan ini anakku, dan anak-anak lelaki ini cucuku, dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini, atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang
marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, Kumpulkanlah batu. maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan, lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galet. Lalu kata Laban, Timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galet dan juga Mispa, sebab katanya, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengaibkan anak-anakku, dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau. Selanjutnya kata Laban kepada Yakub, Inilah timbunan batu, dan inilah tugu yang kudirikan antara aku dan engkau. Timbunan batu dan tugu inilah menjadi kesaksian bahwa aku tidak akan melewati timbunan batu ini mendapatkan engkau, dan bahwa engkau pun tidak akan melewati timbunan batu dan tugu ini mendapatkan aku dengan berniat jahat. Allah Abraham dan Allah Nahor, Allah ayah mereka, kiranya menjadi hakim antara kita. Lalu Yakub bersumpah demi yang disegani oleh Ishak, ayahnya. Dan Yakub mempersembahkan korban sembelihan di gunung itu. Ia mengundang makan sanak saudaranya, lalu mereka makan serta bermalam di gunung itu. Keesokan harinya, pagi-pagi, Laban mencium cucu-cucunya dan anak-anaknya serta memberkati mereka. Kemudian pulanglah Laban kembali ke tempat tinggalnya. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan kalau hari ini kita masih hidup dan dapat mempelajari firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 31 mengenai Yakub lari meninggalkan Laban. Kekayaan Yakub membuat anak-anak lelaki Laban iri hati. Kadang sulit untuk merasa senang ketika orang lain lebih sukses daripada kita. Membanding-bandingkan kesuksesan kita dengan orang lain adalah hal yang berbahaya. Dengan membandingkan diri kita dengan orang lain, maka kita akan menjadi iri hati, kehilangan sukacita. Sebab itu, jangan lakukan hal tersebut. Ayat 4-13 mengenai Laban memperlakukan Yakub tidak adil. Tetapi Tuhan tetap menambahkan kekayaan Yakub. Kuasa Tuhan tidak terbatas. Tuhan mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan kita dan membuat kita maju meskipun orang lain bermaksud jahat. Kalau kita menyerah dan berbuat jahat, sama seperti orang yang melakukan kepada kita, maka kita tidak berbeda dengan mereka. Ayat 14 dan 15, meninggalkan rumah tidak sulit bagi Rahel dan Lea, sebab ayah mereka memperlakukan yang buruk terhadap Yakub, terhadap Rahel dan Lea. Seharusnya menurut kebiasaan mereka menerima bagian dari mas kawin yang dibayarkan Yakub, yaitu 14 tahun bekerja keras bagi Laban. Tetapi Laban tidak memberi apa-apa yang merupakan hak mereka. Dan mereka tahu bahwa mereka tidak akan pernah mewarisi apapun dari ayah mereka. Jadi mereka sangat setuju pada rencana Yakub untuk mengambil kekayaan yang sudah diperoleh selama itu lalu pergi. Ayat 19, banyak orang menyimpan berhala kecil yang dibuat dari kayu atau logam. Berhala itu disebut terafim. Benda itu dianggap melindungi rumah dan memberikan nasihat pada saat yang dibutuhkan.
dan juga memiliki makna hukum sebagai ahli waris untuk mengklaim bagian dari warisan keluarga. Jadi Laban sangat cemas ketika mengetahui bahwa berhalanya hilang. Lihatlah di ayat 30, sampai Laban mengejar Yakub. Kemungkinan Rahel mencuri berhala ayahnya karena dia tahu dia bisa mengklaim warisan keluarga untuk itu. Lihatlah di ayat 32, apa yang Yakub katakan sangat berbahaya. Karena dia begitu yakin bahwa tidak seorang pun mencuri berhala Laban, sehingga ia bersumpah akan membunuh si pelaku. Padahal Rahel lah yang telah mengambil benda-benda itu. Ketika kita betul-betul yakin terhadap sesuatu, hindarilah membuat pernyataan yang emosional, yang terburu-buru. Sebab apa yang kita katakan harus kita pertanggungjawabkan. Berhati-hatilah dengan perkataan kita. Jangan mengambil keputusan atau menyatakan sesuatu pada saat marah atau emosi. Berbahaya. Selanjutnya di ayat 38 sampai 42, Yakub menjadikannya sebagai kebiasaan untuk melakukan lebih daripada yang ditugaskan, yang diharapkan padanya. Itu karakter Yakub. Dia membiasakan diri melakukan yang terbaik, sehingga membentuk karakternya untuk melakukan yang terbaik. Ketika kawanan domba diserang, Yakub menanggung kerugiannya, bukan berbagi kerugian dengan Laban. Yakub bekerja keras, bahkan setelah upahnya berkali-kali diganti-ganti, dikurangi, dipotong. Dia memiliki karakter rajin, kerja keras. Maka hasilnya kawanan dombanya bertambah banyak. Maka hasilnya kehidupan Yakub menyenangkan hati Allah, menghasilkan pengakuan dan kemajuan atas karyanya, meningkatkan reputasinya yang baik, membangun kepercayaan orang lain kepada dirinya, dan memberinya lebih banyak pengalaman dan pengetahuan, dan akhirnya meningkatkan kedewasaan rohani. Kebiasaan Yakub yang baik ini perlu kita tiru, yaitu melakukan segala sesuatu yang dipercayakan dengan sungguh-sungguh baik, terbaik, lebih daripada yang ditargetkan. Tuhan tolong kita agar hidup kita sungguh-sungguh berkualitas bagi Tuhan dan sesama. Dan di ayat 49 berkata, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Yakub dan Laban meminta Tuhan sebagai saksi mereka bahwa mereka menepati perkataan mereka. Tuhan memberkati kita dapat melakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan mengenal hati kita masing-masing dan memberkati kita sesuai dengan ketaatan iman kita. Amin. Tuhan memberkati.